Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih sehat, masih sangat-sangat bersemangat. Alhamdulillah, walaupun ini sudah memasuki jam-jam istirahat. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang praktek atau materi dan praktek penyelenggaraan jenazah. Ya, untuk itu ibu-ibu mohon perhatiannya agar supaya, karena ilmu ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita menghadapi nanti sakaratul maut, bagaimana nanti ke keluarga kita atau tetangga kita, saudara kita. Jadi kitalah nanti yang insya Allah akan jadi pemandunya atau jadi pelaksananya. Ya, jadi mohon ibu-ibu perhatiannya agar supaya di dalam materi nanti betul-betul kita simak secara baik, kemudian kita bertanya. Ya, mohon bertanya nanti supaya ilmu itu tidak akan lari, tidak akan larut. Ya, jadi betul-betul kita simak. Jadi kepada pemateri kita, alhamdulillah sudah berada di tengah kita, itu Ibu Haja Zulfia SAG MHI. Ya, beliau ini bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Agama Kota Palu dan bertugas di Kecamatan Mantikulore. Ya, jadi kalau ada sesuatu nanti tentang penyuluhan atau tentang bagaimana menghadapi sakaratul maut, boleh nanti diambil nomornya atau boleh berkomunikasi atau konsultasi. Ya, baik, untuk memanfaatkan waktu disilakan kepada Ibu Haja Zulfia SAG MHI dengan hormat disilakan. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqan nafsa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua PW Muslimat NU Sulawesi Tengah yang sama-sama kita cintai, kita doakan bersama insya Allah beliau selalu sehat, panjang umur dalam menjalankan tugas keumatan sebagai Ketua Muslimat NU Sulawesi Tengah. Ini sangat luar biasa, ingin mengurus beberapa kepala. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan wilayah Muslimat NU Sulawesi Tengah, wakil ketua, wakil dan ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh jajaran yang ada. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua juga yang hadir sebagai peserta, ada yang dari PC Kota Palu dan ada 4 PAC. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang hingga kita bisa saling bersilaturahim satu sama lain. Saya kira semua ini adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, karena kita diberikan nikmat yang tak terhingga pada hari ini. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan ke hari baginda kita Nabiullah al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemberi syafaat bagi umat manusia, Nabi yang telah berjasa mengangkat derajat kaum perempuan. Hingga sekarang ini kaum perempuan yang diwakili Muslimat NU bisa berperan di dalam pembangunan bangsa dan agama sekarang ini. Insya Allah kita semua tentunya berharap senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Ibu-ibu Muslimat NU yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya bukan narasumber. Saya hanya memandu kita untuk bisa belajar bersama.
Karena kalau dibilang narasumber itu wow sekali. Tapi sebelumnya kita semangat pagi dulu, boleh? Boleh. Oke, karena tadi saya lihat moderasi beragama terlalu serius kita. Jadi ini kayak tadi ibu moderator bilang kita akan mempelajari tentang bagaimana sakaratul maut. Aduh, sudah menakutkan. Menakutkan ini. Jadi untuk itu sebelum kita masuk ke materinya, saya kira kita ya santai-santai saja. Oke, semangat pagi. Pagi. Ya, oke. Boleh diulang satu lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Ibu-ibu muslimat NU harus luar biasa. Walaupun sedikit sudah. Ya, walaupun biasa di luar betul sekali ini. Aduh, ibu-ibu aja tahu sekali ya. Ibu muslimat biasa di luar, jadi kita harus juga luar biasa. Ya, kalau tadi pembicara sebelumnya semua pakai pantun, saya juga mau pakai pantun. Mantap. Oke. Tangan diangkat membaca doa. Ilmu dipetik penuh makna. Kalau bukan kita yang jaga agama, siapa lagi yang siap berjaga-jaga? Ini tugas muslimat NU. Ya, oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini memang jam-jamnya yang kritis, jam-jam kritis. Mata apalagi dengan angin sepoi-sepoi. Terus kita mau belajar tentang sakaratul maut. Menakutkan ini bikin but-but. Oke. Ya, ibu yang berbahagia. Sebenarnya apa yang disebutkan tadi bahwa hari ini kita akan belajar bersama tentang kaifiatul jenazah atau tata cara penyelenggaraan jenazah. Ilmu tentang ini, saya kira ini ilmu orang tua, ilmu yang sudah lama mungkin dilupakan oleh sebagian orang, tapi kita mencoba untuk membangkitkan kembali. Karena tugas muslimat NU itu mulai dari mengurus anak yang baru lahir sampai orang yang sudah mau pulang. Jadi itu kan mulai anak yang baru lahir itu mulai mengurus stunting, mengurus makanan-makanan pendamping, terus asinya bagaimana, timbangannya bagaimana, sampai semua ibu hamil atau malah diurus muslimat NU, sampai orang yang sampai tata cara sholat, sedekahnya, zakatnya, apa amalan-amalan lainnya, sampai orang yang sudah mau berpulang itu masih menjadi urusan muslimat NU. Jadi maka beruntunglah kita yang masuk di muslimat NU. Ya. Jadi tentang kaifiatul jenazah, saya kira ibu-ibu yang ada di sini semua pasti sudah melakukannya, pasti sudah mempraktekkan, pasti sudah menjadi pelaku, menjadi pelaksana. Jadi kami tidak bermaksud menggarami ikan asin, tapi kami hanya berbagi, kita berbagi karena saya yakin bahwa di sini itu ibaratnya bukan gelas kosong yang diisi, tapi ibaratnya di sini itu gelas yang sudah ada isinya, sudah ada campuran kopi, ada teh susu, ada cappuccino dan lain sebagainya. Tinggal mari kita aduk bersama supaya rasanya itu bisa mantap. Ya, jangan sampai ada kurang-kurang sedikit gulanya. Ya, jangan juga terlalu lebih gulanya, nanti diabetes. Iya, oke. Jadi ibu-ibu, kita bagi dua. Pertama ini materinya itu sebenarnya singkat-singkat saja. Sebenarnya bagusnya itu kalau materinya langsung kita praktek. Tapi karena waktunya panjang, boleh kita bagi dua. Jadi kita nanti materinya saja dulu. Setelah itu sholat duhur, kita isoma. Nanti setelah itu baru kita praktek sebentar. Tapi ibu-ibu ada yang mau jadi relawan? Mau jadi layar. Yang gode saja dikasih tim, bang gode dibungkus. Bang gode nanti bisa, tidak bisa kayak cukai. Cari yang kecil. Cari yang kecil. Ibu Lili. Ibu Lili kecil kan, Ibu Lili. Ya,
kata orang ibu kalau yang mau dipraktek itu insya Allah pajak umur. Karena dia memberikan manfaat bagi orang lain. Insya Allah. Jadi ini ilmu kaifiatul jenazah saya juga awalnya aku takut membaca. Iya. Ya. Begitu. Oh, dikasih begini. Oh, iya. Anu saja nanti bantal panjang nanti dikasih. Iya, oke. Ini tidak bagus. Yang itu yang putih ini. Oh iya. Yang putih bagus. Yang anu ini yang tidak Oh, panjang. ini bagus, tidak perlu baterai ya. Iya, jadi betul kayak Ibu Armi bilang tadi bahwa memang ilmu kaifiatul jenazah itu dimulai pada saat menghadapi sakaratul maut. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu kan saya kira ibu-ibu ini sudah pengalaman, ibu-ibu sudah tahu terutama juga dulu saya mulainya dari posisi membaringkan orang yang sakit parah. Sebaiknya orang yang sakit parah itu kita baringkan kepalanya di sebelah timur, kakinya di barat. Jadi seperti posisi orang yang sholat tidur berbaring. Saya juga awalnya bagaimana ya posisi orang yang sholat sementara berbaring. Tapi setelah pas dioperasi kemarin itu ternyata harus melakukan itu. Ternyata memang begitu posisinya. Jadi kepala agak pakai bantal agak diangkat sedikit jadi menghadap kiblat. Jadi ada orang tua kita bilang tidak boleh dibaringkan seperti itu. Katanya batendang kiblat. Bagaimana orang batendang itu kiblat jauh ke jauh. Iya, jadi seperti itu. Jadi kan jadi menghadap kiblat. Biasa kenapa misalnya ada yang bilang kenapa tidak menghadap ke utara, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Kalau kepala ke utara, kaki ke selatan itu posisi pada saat dikubur. Karena pada saat dikubur juga kan kita tidak terlentang begini, tapi tetap dimiringkan menghadap ke kiblat. Iya, jadi seperti itu katanya. Terus, tapi itu juga bukan harga mati, ibu-ibu. Kalau misalnya posisi rumah memungkinkan seperti itu, ya silakan. Tapi kalau misalnya posisi rumah tidak memungkinkan seperti itu, jangan dipaksakan. Zul bilang harus dikasih begini, kita bongkar ini rumah. Aduh. Ya, jadi jangan tidak usah dipaksakan. Itu kan bukan juga kewajiban, tapi ilmu kaifiatul jenazah ini kan bukan sebuah ilmu pasti, tapi ilmu kaifiatul jenazah ini adalah ilmu yang bisa bersosialisasi dengan budaya kita atau dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi ini bukan harus ini harus satu kali satu, itu harus begitu, tidak seperti itu, tapi itu bisa saja sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kemudian kalau misalnya ada seperti itu, misalnya ada sakit parah seperti itu, dibaringkan kepalanya ke timur, kakinya ke barat. Terus misalnya ketika dia misalnya sudah tidak bisa lagi berbicara, biasanya kan matanya bergerak-gerak, nanti dibilang ada sudah yang berpendapat, padahal itu orang tidak bicara, ada saja menafsirkan. Baik, dia cari anunya ini, suaminya. Baik, dia pikirkan anunya, sebelum coklatnya. Dia pikirkan sapinya banyak. Akhirnya dibisik, tenang saja. Nanti kita orang lihat suamimu. Tenang saja. Nanti kita orang lihat coklatmu. Akhirnya kan dibisik-bisik seperti itu. Padahal kan seharusnya tidak usah dia dibisikkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi dia dibisikkanlah bagaimana dia konsentrasi menghadap Sang Pencipta. Jadi dibisikkan kalimat-kalimat tauhid, atau dibacakan surah Yasin atau Al-Mulk atau ayat-ayat Al-Quran lainnya. Jadi seperti itu supaya dia tenang. Tidak usah dibisik-bisik, ayo nanti kita orang ini. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya itu sudah, misalnya ada yang bilang begini, ketika ada yang sakit parah begitu, terus dibacakan Yasin. Ada yang bilang, jangan dibacakan Yasin. Kalau bacakan Yasin mempercepat kematiannya. Padahal kan kalau dibacakan Yasin
izin Allah, kalau misalnya sudah ajalnya akan dipermudah, dan kalau misalnya belum, insya Allah akan disehatkan. Tapi biasa naik-naik juga kita dengan surah Yasin. Iya. Jadi ya seperti itu. Terus kalau misalnya itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang pertama yang kita cek itu adalah dia punya piutang atau tidak. Karena berangkat dari riwayat Nabi ketika ada mayat yang lewat, Nabi enggak berdiri karena ternyata orang tersebut punya piutang dengan saudaranya yang belum diselesaikan. Itu betapa dahsyatnya itu piutang kalau tidak diselesaikan. Hutang. Jadi begitu dahsyatnya itu hutang. Jadi hutang itu perlu dicatatkan. Kalau kita misalnya bawa hutang Tupperware atau bawa hutang jilbab atau hutang arisan, perlu dicatat ibu-ibu, dicatat hutangku ini. Siapa tahu kan kita tidak tahu. Jadi keluarga kita bisa lihat catatan kita. Terus utang itu bukan hanya yang nampak materi seperti itu, bisa juga seperti utang puasa. Misalnya ada puasa nazar kita atau puasa Ramadan kita yang tertinggal, itu kalau kita sudah sakit-sakit perlu dikasih tahu keluarga. Punya utang. Utang puasa ini seperti ini supaya keluarga kita bisa membayarkan utang puasa kita, atau mungkin ada nazar kita niatkan untuk apa gitu. Jadi perlu diketahui oleh keluarga supaya itu diganti oleh keluarga, dan itu juga akan mempermudah kita menghadapkan pencipta. Itu tadi yang perlu diperhatikan itu tentang hutang. Terus yang kedua juga misalnya orang yang meninggal ini perlu kita periksa. Biasanya kan ada yang meninggal itu karena memproduksi gula terlalu banyak. Bahkan kalau yang memproduksi gula itu ada luka-luka. Terus juga kita perempuan, mohon maaf, biasa kan ada yang biasa ada kanker. Kalau kanker itu kan biasa ada luka-luka. Jadi itu perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyelenggaraan jenazahnya. Kalau misalnya lukanya itu masih ringan-ringan, ya bisa kita atasi sendiri. Misalnya kita bersihkan pakai air, cairan HCl itu, cairan infus, terus dipakai kain kasa, dilap-lap ringan, gitu, atau pakai air hangat, supaya ketika misalnya ada keluarga yang datang melayat, itu tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Nanti kalau itu tidak dibersihkan, ada bau-bau yang tidak sedap, akhirnya raulin, rahasia ilahi. Itu dia meninggal ada bau-bau tidak sedap, itu karena ini kemarin itu saya kasih begini, dia tidak kasih. Akhirnya dihubung-hubungkan sudah dengan rahasia ilahi. Terus juga ya itu kalau misalnya lukanya misalnya karena kanker itu lukanya lebar, kita tidak bisa mengatasi, itu bisa kita minta bantuan tenaga medis setempat, misalnya perawat, bidan atau suster di puskesmas terdekat untuk bisa mengatasi lukanya. Itu bisa mungkin dibersihkan, terus diperban, ditutup supaya tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Di samping itu juga kalau kita Al-Khairat atau NU kan kalau ada yang meninggal begitu biasa ada bakar-bakar dupa, itu kan harum biasa kan. Itu juga tujuannya, salah satu hikmahnya itu untuk mencegah bau-bau yang tidak sedap supaya kita fokus di bau harumnya dupa itu. Kalau yang lain kan biasa tidak suka. Iya, jadi itu. Kemudian juga itu selanjutnya yang sebelum penyelenggaraan jenazah yang perlu diperhatikan juga itu siapa-siapa nanti yang bertugas untuk penyelenggaraan jenazahnya. Jangan nanti sudah waktunya akhirnya kacau. Tidak ditahu. Makanya mudah-mudahan Muslimat NU nanti akan membentuk tim penyelenggaraan jenazah Muslimat NU. Kalau di Aisyah itu sudah ada tim penyelenggara jenazah Nasihatul Aisyah dengan Aisyah. Siapa tahu nanti Muslimat NU ada seperti itu. Tapi saya tidak mau masuk di dalamnya. Saya
provokasi. Saya provokasi kan. Mayat begitu ya lupa-lupa. Iya. Ya, ketika itu misalnya juga yang meninggal itu biasa kan matanya terbuka, terus biasa mulutnya terbuka. Kalau mulutnya terbuka kan biasa diikat itu begitu. Terus kalau matanya terbuka itu ada yang kasih tahu kita orang sudah keliling-keliling. Ada yang kasih tahu katanya ditarik jempol kakinya baru dibaca selawat. Insya Allah itu akan tertutup. Ada juga yang bilang kebetulan ada teman itu dia bilang dibisik di telinganya karena dia masih mendengar. Dibisik saja misalnya saya, tolong tutup matamu Nay, tutup matamu supaya cantik, senyum sedikit supaya cantik, ada keluarga yang datang melihat. Itu katanya itu bisa banyak yang membuktikan seperti itu. Iya, ada juga doa yang bisa dibaca ketika itu. Iya, oke. Kemudian kalau misalnya pada saat terakhir hidupnya itu dia menggunakan pakaian lengkap, itu pakaiannya tidak usah dikasih dulu, dia dipaksa untuk dibuka karena masih baru dasternya. Saya mau buka. Jadi jangan dibuka, dipaksa, akhirnya dia bangun. Gampang. Digunting. Iya, jadi digunting saja. Tidak usah. Gaya daster dipakai gila gunting. Banyak begitu. Jangan dipaksa. Jadi jangan dikasih, kasihan dia tersiksa. Digunting saja pakaiannya. Iya. Terus itu saya kira proses itu. Yang tahapan selanjutnya adalah proses menyiapkan kain kafan. Proses menyiapkan kain kafan. Kalau kain kafan itu kan kalau kita beli di toko, tapi sekarang sudah banyak. Dulu hanya toko lain penjual. Banyak sekarang penjual itu perlengkapan jenazah. Jadi kalau kita mau beli nanti dilihat loh mayatnya ini ukuran ideal atau jumbo. Kalau ukuran ideal tinggal dibilang ideal, dia kasih ukurannya. Kalau dibilang ukuran mayatnya apa jumbo, dia kasih ukuran jumbo. Iya, jadi sudah ada ukuran-ukurannya. Biasa juga kalau kita mau beli dipakai untuk praktek itu mereka kasih juga ukurannya seperti itu. Jadi itu. Tentang kain kafan ini, kalau saya kira ibu-ibu sudah tahu, saya hanya mengulang saja bahwa untuk perempuan kan banyak sekali, ada 5 lembar pembungkus yang terakhir. Kalau laki-laki kan hanya 3 lembar, ya Pak ya, karena laki-laki tidak banyak yang disembunyi. Tapi kalau perempuan banyak sekali yang disembunyi. Jadi yang 5 lembar, jadi perempuan itu 5 lembar pertama. Jadi itu dia, nanti kita praktekkan sebentar untuk kain-kainnya. 5 lembar pertama itu diukur mulai dari atas kepala sampai di bawah kaki. Jadi di atas kepala dilebihkan dua kepal tangan atau 2 telapak tangan, 2 kali telapak tangan di atas kepala, 2 kali telapak tangan di bawah kaki. Itu maksudnya untuk pengikat. Terus setelah itu tali pengikat. Jadi tali pengikat itu diambil dari pinggir kain yang 5 itu. Jadi ukurannya 2 jari supaya tidak gampang putus. Ukurannya 2 jari. Kalau misalnya lembaran pertama diambil dari sebelah kanan, seterusnya diambil dari sebelah kanan. Itu. Terus yang selanjutnya selain yang 5 itu ada juga yang namanya gamis, karena perempuan banyak yang harus ditutup, jadi pakai gamis. Ukuran gamis itu dari leher sampai ke bawah lutut. Jadi kita mengukurnya itu, saya lupa. Untuk mengukurnya itu banyak alat ukur yang bisa digunakan. Ada biasanya kain kafan itu yang ada dibentangkan di atas mayat, terus diukur begitu langsung digunting. Terus ada juga pakai siku, diukur begini, tahu berapa siku. Orang yang ahli sudah bisa tahu itu.
Terus ada juga pakai tali rafia. Nah, tali rafia dipakai mengukur, kemudian tali rafia itu diukurkan di kain putih itu. Nah, ya tapi kalau begini meragukan, jangan pas begini, ya, tidak sampai. Ya, Senti. boleh. Nah, boleh pakai senti, jadi itu supaya lebih dicatatkan berapa senti ini. Boleh, itu sah-sah saja, tidak ada larangan. Pokoknya mana yang gampangnya dan mana yang bisa memudahkan kita untuk menandai pengguntingan kain. Jangan sampai ketika diukur segitu, tapi begitu digunting kainnya, dibungkus sudah tidak cukup. Nanti dibilang rahasia ilahi. Dia pikir itu dia tidak kasih, saya minta apa begitu. Akhirnya kain kafannya tidak cukup. Jadi seperti itu. Tadi yang 5, terus juga tali. Tali 2, terus setelah tali gamis. Gamis itu dari leher sampai di bawah lutut. Terus gamis itu juga nanti akan dilipat. Nanti sebentar contohnya akan diperlihatkan. Nanti sebentar itu prakteknya langsung kapan. Terus gamis itu kita lipat, jadi yang dikasih panjang di bagian depan, pendek di bagian belakang. Terus nanti dilipat segitiga lagi kayak kerucut begitu. Terus ujungnya itu digunting. Guntingannya itu jangan dibuang, itu bisa untuk penutup cerek yang dipakai ke kubur itu. Terus itu di bagian, terus setelah dibuka pasti dia di tengah ada bulatan tempat bisa masuk kepala. Nanti di bagian depannya sini dibelah sedikit supaya memudahkan untuk memasukkan mayat. Karena ketika memasukkan mayat di gamis itu tidak dikasih dulu dia. Iya, jangan dikasih dulu, nanti dia langsung lompat. Oke. Terus setelah gamis ada rok. Rok itu diukur dari pusat sampai di mata kaki. Rok itu diukurnya lurus-lurus saja. Tapi biasanya ada orang untuk kehati-hatian di pinggir kiri kanannya itu digunting sedikit untuk pengikatnya, untuk tali, supaya tidak terlucu. Karena tidak boleh pakaian yang berjahit. Terus setelah gamis ini gamis rok, makanya perempuan banyak sekali ada pembalut. Pembalut nanti akan diletakkan di bagian kehormatan, akan diisi dengan kapas. Biasa ada juga orang tidak suka pakai pembalut begitu, terus diisi kapas saja. Jangan, kasihan. Jadi kalau pembalut kain itu, kain dibikin seperti duk, itu kan lebih terhormat, lebih bagus lah. Jadi biasanya kan ada mesin, ada cairan-cairan berlebihan, jadi itu bisa menahan supaya tidak tembus ke kain kafan yang 5 tadi itu. Setelah pembalut ada jilbab. Jilbab itu diguntingnya segi 4 saja, sama saja dengan ukuran rok. Tapi nanti dia dilipat kasih segitiga, terserah nanti kalau jilbab ini terserah modelnya bagaimana. Yang penting tujuannya untuk menutupi bagian kepala, rambut, karena rambut perempuan itu pun adalah aurat. Untuk menutupi, biasa orang digulung-gulung dibikin kayak madawara itu tidak masalah. Yang penting tujuannya untuk menutup aurat, menutup rambut. Kemudian setelah itu Sudah siap, Bu? ada juga bantal. Ya, ada bantal yang dijahit dari kain, ukurannya sama dengan ukuran pembalut, kecil saja. Tapi ada orang bantal itu tidak dimasukkan di dalam bungkusan kain kafan, di luar saja. Ada juga, kalau kami praktek biasa, bantal itu dimasukkan di dalam sebagai penanda meletakkan gamis itu, jadi supaya lubang gamis itu persis di tengah-tengah bantal, supaya tidak tersalah, dan juga jilbab itu begitu. Terus di bantal itu supaya dia kelihatan berisi sedikit, itu diisi dengan guntingan daun pandan, bunga melati atau bunga-bunga apa yang harum-harum
begitu. Campur dengan kain Itu. kafan. Itu bisa digunakan dan dia dijahit pinggirnya itu supaya tidak berhamburan isinya, dijelujur saja, tidak diikat, tidak dijahit mati. Benangnya tidak boleh juga diikat ujungnya, langsung saja begitu, dijelujur langsung ditutup. Ya itu. Terus cara menggunting kain kafan, saya kira ibu-ibu sudah tahu, digunting saja ujungnya baru ditarik. Nah, tuh, iya. Tali apa semua? Iya. Itu jadi ya ibu-ibu, itu sudah kelengkapan kain kafan yang diperlukan. Ada beberapa macam, karena begitu banyak di perempuan ini yang harus ditutupi, yang harus dijaga kehormatannya. Kemudian tempat mengkafani, sebaiknya tempat mengkafani itu di tempat yang tertutup, di kamar. Biasanya kan orang di apa sudah itu, so habis dikasih mandi semua dikafani, langsung nonton semua berkerumun di situ. Kita kan tidak tahu ketika saat mengkafani mungkin ada sesuatu yang terjadi, akhirnya dicerita oleh netizen keluar. Terus mungkin juga pada saat mengkafani ada aurat dari mayat ini terbuka, kita tidak tahu, akhirnya itu kan aib, kasihan, akhirnya cerita tadi sekali begini. Bahaya ini netizen sekarang, jempolnya bergerak, bisa sampai ke semua orang bisa membaca. Jadi itu sebaiknya tempat mengkafani itu tempatnya tertutup di kamar, terus dikasihlah kasur kecil atau ambal atau apa. Kemudian menyiapkan tempat memandikan. Tempat memandikan itu juga sebaiknya tempat yang tertutup. Kalau misalnya tempat memandikannya terbuka, itu bisa ditutup dengan kain. Itu juga di situ juga sangat sensitif. Jangan sampai menjadi, karena ini kan bukan tontonan, kasihan orang dikasih mandi masa mau pergi nonton. Jadi bisa ditutup supaya bisa lebih terjaga kehormatannya. Terus di tempat memandikan itu sebaiknya misalnya supaya mencegah bau-bau yang tidak sedap, itu bisa ditaburi dengan kapur barus supaya aroma kapur barusnya yang menghalangi bau-bau tidak sedap. Kemudian disiapkan di situ 3 baskom yang besar untuk menampung air. Saya pernah lihat dari selang langsung disiram begitu, Mak, ini bukan kambing. Iya kan, kita harus memperlakukan dengan perlakuan yang terhormat. Jadi air ditampung 3. Kenapa 3 baskom besar? Ini untuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti kalau cuma 2 baskom atau cuma 3 galon nanti tidak cukup. Nanti dia bilang, ini dia kikir ini. Saya kasihan habis airku, saya minta air dikasih mati kerannya. Jadi seperti itu toh. Jadi perlu air itu banyak, dan air yang di dalam baskom itu sebaiknya disaring. Jadi tidak langsung dari keran, tidak langsung dari keran langsung situ. Nanti kan kalau dari keran langsung ke baskom itu nanti ada lumut masuk atau ada pasir-pasir, ada apa, dibilang sudah dikasih mandi banyak lumut di air kita. Kenapa itu? Jadi iya. Jadi ada yang bilang ini gurunya kita orang, karena kita orang ini juga untuk dapatkan materi ini ada kita orang guru Ustazah Nur Uyun. Ustazah Nur Uyun itu beliau ajarkan bahwa air 3 baskom itu bisa dibacakan doa supaya bisa menghalangi bau-bau yang tidak sedap ketika dipakai. Jadi doanya ada materi tadi dibagikan Ibu Asna. Doanya itu untuk di baskom yang nanti di fotokopi. Iya, ada tadi di print Ibu Asna. 3. Cuma 3 biji untuk 3 orang. Tidak, diambil saja. Iya, diperbanyak. Iya. Di situ ada doa-doanya.
Jadi doa untuk di baskom yang pertama, nawaitu ghusla min ma'i zamzamiyah. Dibaca 3 kali nawaitu ghusla min ma'i zamzamiyah. Dibaca 3 kali, baru di baskom yang kedua nawaitu ghusla min ma'i qalbiyah. Baca 3 kali, baru yang ketiga Tidak, nanti dibagikan. Kami cuma 10, kami bisa ditulis. Oh, doanya di air yang pertama nawaitul ghusla min ma'i zamzamiyah. Berarti dipercaya ini azam. Oh, Ban, kita bayangin lah lagi. Nah, itu nawaitul ghusla min ma'i zamzamiyah. Baru yang kedua nawaitul ghusla min ma'in qalbiyah. Nawaitul ghusla min ma'in qalbiyah. Itu dibaca 3 kali. Qalbiyah. Baru yang ketiga nawaitul ghusla min ma'il jannah. Oh, masuk surga. Ya, air dari surga. Nawaitul ghusla min ma'il jannah. Yang ketiga air dari surga. Ya, jadi itu. Ini doa dari Ustazah Uyun. Doa dari Ustaz Yuyun. Yang nanti dikirim Ibu Asma lewat 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 grup. dikirim di grup PDF-nya. Iya, supaya menghemat kertas. Iya. Berarti 3 kali ini Iya, dibaca. dibaca 3 kali satu baskom. 3 kali. Iya. Yang kedua nawaitul ghusla min ma'in qalbiyah. Dari pertama. Coba ulang dari pertama, Ibu. Yang pertama nawaitul ghusla min ma'in zamzamiyah. Baru yang kedua nawaitul ghusla min ma'in qalbiyah. Nawaitul ghusla min ma'il jannah. Mantap. Sip. Berarti ibu-ibu muslimah ini so siap ya. Amin. Tapi jangan kasih masuk saya. Iya. Ya, kemudian kalau itu sudah ya itu ini di tempat memandikan. Jadi itu airnya disiapkan seperti itu. Terus juga yang perlu disiapkan dalam proses memandikan, kalau sekarang kan sudah ada alat memandikan itu yang stainless ya, bisa berdiri kita. Tapi biasanya kan lebih banyak di pangku. Nah, di pangku. Kalau memang di pangku seperti itu disiapkan bangku-bangku kecil untuk tempat duduk. Pokoknya yang senyaman mungkin lah. Karena lama pangku ini. Ya, naga samuni kandoka. Iya, batang pisang. Nah, ya, pokoknya senyaman mungkin. Yang penting ini perlakuan yang terbaik. Terus juga di tempat memandikan itu, selain itu tadi disiapkan di baki itu kapas. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak yang berlebihan, bisa kapas sudah siap. Terus juga yang disiapkan di tempat memandikan itu pembalut dan rok. Karena setelah dimandikan, pembalut dan rok langsung dipasang di tempat. Jadi begitu diangkat ke tempat mengkafani, bagian kehormatan itu sudah tertutup. Nah, itu untuk kehati-hatian, jangan sampai banyak penonton di sana. Jadi begitu diangkat, dibuka kain yang menutup tadi itu, bagian kehormatan itu sudah tertutup. Nah, itu. Jadi makanya ada yang bilang jangan nanti basah. Sudah dilap-lap dulu, dikasih bagaimana kering, baru dipasang di situ. Iya. Nah, terus juga cerek untuk tempat air wudhu. Nah, supaya karena sebelum dan sesudah mandi itu kan mayatnya diwudukan. Jadi wudhunya jangan dari air mandi di baskom itu. Jadi air dari cerek yang lebih bersih untuk wudhu. Nah, iya. Nah, terus juga petugas memandikan, terutama bagian istinja yang 5 orang misalnya, yang memangku atau pokoknya yang membersihkan itu sebaiknya pakai kaos tangan.
pakai kaos tangan yang dipakai bidan itu yang apa namanya? Haspon. Saya tahu nih. Sarung tangan. Iya, sarung tangan. Bukan yang dipakai orang di salon basmer-smer bunyi-bunyi. Nah, yang sarung tangan yang melengket, yang karet. Itu kan kalau itu kita pasang kan lengket di tangan. Terus masih bisa kita rasakan ini kulit tuh masih bisa bersentuhan. Ada yang bilang kalau orang-orang tua itu jangan pakai kaos tangan karena katanya tidak sah, tidak bersentuhan kulit. Tapi kan seiring dengan berkembangnya waktu kita tidak tahu semakin banyak penyakit. Kayak kemarin mana kita tahu kita diserang oleh COVID, ada virus. Kita kan yang ada sebagai petugas penyelenggaraan jenazah, ini kan masih ingin hidup 1000 tahun lagi tuh. Jadi kalau kita misalnya yang meninggal yang kita tolong ini, kita tidak tahu ada bakteri, ada virus-virus apa ketika kita melakukan istinja memandikan dia, itu ada mungkin tersisa di jari-jari kita, di kuku-kuku kita. Kita pulang, kita tidak tahu, kita langsung makan atau apa kasih makan anak, itu kan bisa bahaya karena penyakit, tertular penyakitnya. Apalagi misalnya penjual nasi kuning atau penjual biapo. Habis kasih mandi mayat tapi kita ojo-ojo biapo. Akhirnya orang bilang domorang ali biapo. Kasih mandi mayat dia tadi tidak pakai kaos tangan, bangkal dia cuci tangannya, dia semua ojo-ojo biapo lagi. Penglaris, tapi nanti sakit Bu Haji. Nah iya itu, jadi itu pakai kaos tangan. Terus juga di tempat memandikan itu disiapkan baskom kecil untuk melarutkan sabun. Karena sabun yang digunakan itu kan busanya saja. Ya. Ada yang bilang seiring berkembang waktu pakai sabun cair. Itu sah-sah saja, yang jelas, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Karena sabun cair itu kan biasanya licin. Lama dia baru lama keluar, licin. Apalagi detol itu lama licinnya. Itu kan licin. Makanya biasanya orang-orang tua itu banyak menggunakan sabun cap tangan, sabun 2 jari atau sabun Lux yang dipotong-potong. Tapi bukan juga potongannya itu digosokkan di mayat ya. Kasihan sakit itu. Jadi busanya saja itu. Iya. Kemudian proses memandikan itu saya kira nanti kalau misalnya waktunya cukup kita bisa praktekkan, tapi tidak dipraktekkan lagi nanti mengguntingkan kafan karena kain yang kami bawa itu yang sudah digunting, tinggal dikasih tunjuk saja ini ukurannya begini. Iya. Terus ada juga dibuku. Terus apa namanya? Ini tinggal diperlihatkan ini kainnya, terus begini cara menyusunnya, nanti begini cara membungkusnya. Terus untuk memandikan, proses memandikan itu sama dengan seperti orang yang kita mandi junub kan, sebelum mandi junub harus wudhu dulu kan. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Terus di awalnya itu sebelum wudhu itu pada saat pertama itu kalau misalnya ini dipaku atau pakai alat stainless itu dia istinja dulu. Jadi niatnya nawaitu istinja ala hazihil mayyitati. Jadi istinja dulu sambil yang kan ada yang memangku misalnya atau ada yang petugas menyiram itu sambil menyiram air. Jadi itu istinja itu masing-masing melaksanakan tugas sesuai posisi duduknya atau posisi berdirinya. Jadi yang bagian kepala ini mulai rambutnya, telinganya, ini hidungnya, mulutnya. Ini kan makanya penting pakai kaos tangan. Terus bagian dada, ini bagian kekenya apa semua. Terus bagian perut apa semua sampai di bagian kaki. Bagian kehormatan sampai di bagian kaki. Jadi itu proses istinja. Terus kalau misalnya mayat
mayatnya itu meninggal dalam keadaan normal, tidak ada penyakit atau tidak dalam keadaan hamil, maka istinjanya itu untuk mengeluarkan kotoran itu bisa kepalanya itu diangkat sekitar 3 cm, diangkat sedikit, terus yang di bagian perut ditekan perutnya di bagian pusat, ditekan secara perlahan, kemudian yang di bagian kehormatan memasukkan 2 jari ke bagian kehormatan untuk mengecek ada kotoran yang keluar atau tidak. Makanya itu penting pakai kaos tangan itu tadi. Iya, walaupun dia anaknya atau apa, penting itu. Itu proses istinja. Terus setelah itu kalau dianggap sudah bersih, baru diwudukan. Diwudukan, nama itu doa ala hazihil mayyitati. Jadi diwudukan seperti wudu orang salat, tapi tidak dikasih bangun dia, tidak dia cuci tangan sendiri, disiram saja, dibantu pakai air yang dicerek itu. Bagaimana bagusnya, yang penting bagian-bagian wajib wudu itu bisa kena air. Terus setelah diwudukan baru mulai proses memandikan. Ghusla ala hazihil mayyitati. Jadi proses memandikan sudah dimulai, digosok dengan busa sabun tadi itu sambil disiram prosesnya. Jadi selama proses memandikan berlangsung itu tidak boleh dikasih keluar kain basahannya, harus pakai kain basahan, kecuali mungkin mukanya, wajahnya yang dibuka, tapi anggota badannya tidak. Jadi tangan yang memandikan itu dibawa kain basahan, jadi jangan sampai terbuka, jadi disiram saja dari atas begitu. Iya, tangan saja begitu. Jadi kain basahan itu kan biasa kain panjang itu. Nah itu kan kalau disiram air tembus. Jadi itu. Kemudian setelah kalau sudah bersih, busa sabun tidak berbusa lagi, sudah oke. Jadi kalau petugas memandikan dan petugas mengkafani dan sebagainya, sebaiknya memakai bahasa-bahasa isyarat sambil mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu pakai bahasa-bahasa isyarat saja. Itu. Terus kalau sudah bersih busa sabunnya sudah selesai, kemudian dilakukan lagi istinja yang terakhir. Sama dengan istinja yang pertama untuk mengecek apakah masih ada kotoran atau tidak. Tapi kalau misalnya mayatnya itu tadi yang saya bilang ditekan perutnya kalau tidak dalam keadaan hamil, dalam keadaan normal. Tapi kalau yang meninggal dalam keadaan hamil muda misalnya, itu tidak usah dinaikkan kepalanya, tidak usah ditekan di bagian perutnya. Itu yang di bagian kehormatan saja mengecek kotorannya. Seperti itu. Terus setelah tadi dimandikan itu, setelah busa sabunnya dianggap bersih, kemudian ini jadi memandikannya itu pakai air. Ini botolnya tadi Promosi air minum satu. Iya. Jadi dilakukan istinja yang terakhir, istinja yang kedua. Istinja yang kedua itu sama dengan istinja yang pertama, tahapan-tahapannya sama. Terus setelah dilakukan istinja, kalau sudah diyakini bersih, setelah istinja yang kedua, kemudian mandi air penutup. Ada kalau istilahnya Ustazah Nuruyun itu air 9. Air 9, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, 3 di bagian tengah-tengah. Itu disiram sudah air penutup. Tapi ada orang ditawaili dia katanya bukan air 9 tapi air 44. Dia itu 44 kali katanya supaya lebih bersih disiram 44 kali. Saya bilang ada sudah terserah, kan ditawaili banyak air, yang penting jangan airnya tidak cukup. Terserah saja, yang diyakini seperti itu sah-sah saja. Tapi yang jelasnya, yang minimalnya, idealnya itu air 9, 3 saja 3 kali. Itu. Setelah disiram, setelah dimandikan dengan air 9,
ke-9 itu kemudian diwudukan untuk wudu yang terakhir. Nah, sama dengan wudu yang pertama diwudukan. Setelah wudu itu kemudian diganti kain basahannya. Secara perlahan-lahan diganti kainnya, yang penting bagian-bagian kehormatannya jangan terbuka. Setelah diganti kainnya mungkin agak ditepuk-tepuk begitu supaya tidak basah, atau kalau misalnya ragu bisa pakai handuk yang tipis, bisa untuk dilap-lap supaya kering. Terus setelah diganti kain basahannya mulai dipasang pembalutnya. Baru dipasang juga roknya di tempat memandikan. Setelah itu, sementara begitu dikode sudah bagian yang di dalam rumah supaya dibuka sudah kain kafannya. Karena tadi kan kain kafan setelah disusun itu dilipat dulu, jangan dia dibiarkan terbuka. Nanti diperlihatkan cara melipatnya. Dilipat, saya kira ibu-ibu yang sudah pengalaman sudah tahu, itu dilipat dulu. Setelah itu dikode sudah selesai dimandikan, dikode bahwa ini boleh sudah dibuka. Kemudian bagian yang mengangkat langsung mengangkat ke tempat mengkafani, langsung proses mengkafani. Tadi kalau menyusun kain kafan itu saya lupa tadi. Untuk menyusun kain kafan, kembali sedikit menyusun kain kafan, itu disusunnya itu yang pertama kain yang 5 itu disusun dulu di bagian tengah. Kemudian setelah itu, ini kalau yang mayatnya ideal, disusunnya di bagian tengah. Terus yang kedua itu disusun di sebelah kanan, agak miring, jadi itu ya baku, tapi tetap dia bersusun tapi agak banyak ke kanan. Kemudian yang bagian kiri, kemudian yang keempat bagian kanan, yang kelima bagian kiri. Itu menyusunnya seperti itu. Tali dulu, tali baru kain itu 5 itu nanti diperlihatkan. Terus setelah tali kain yang 5, setelah itu bantalnya. Kalau tidak mau pakai bantal di dalam tidak masalah. Terus bantal, terus setelah bantal itu jilbab, posisinya diposisikan di tengah-tengah bantal. Terus gamis, itu ditaruh di tengah-tengah bantal lubangnya itu, supaya kepalanya langsung diletakkan posisinya di situ. Terus setelah gamis, terus bisa diletakkan kapas-kapas di bagian posisi-posisi tertentu. Setelah itu baru dilipat. Melipatnya kalau tadi kan meletakkannya tengah, kanan, kiri. Kemudian kalau melipatnya, kita lipatnya itu kiri dulu baru kanan. Sama dengan ketika nanti akan membungkus, kiri dulu baru kanan, seperti posisi tangan takbir. Kalau takbir kan kiri dulu baru kanan di atas. Ya, jadi seperti itu. Terus kalau mengikatnya diikat simpul di sebelah kiri, jangan diikat mati, karena nanti kan pada saat dilihat kubur, di dalam kubur dibaringkan, kanan ditindih, kiri di atas, jadi supaya petugas yang di sana gampang membukanya. Jangan tidak dibuka, bagaimana yang membuka sendiri. Jadi itu cara, jadi posisinya seperti itu. Terus cara mengikatnya itu diikat, sebaiknya diikat juga, memang harus serentak, tapi sebaiknya diikat dari ujung kakinya dulu baru ke atas. Kenapa? Jangan sampai misalnya ada keluarganya yang jauh, sementara sudah dikafani, kalau sudah diikat duluan kepalanya dia tidak bisa lagi melihatnya. Tapi kalau misalnya dari kakinya dulu diikat, bagian kepala terakhir diikat, dia masih bisa melihat. Terus biasanya kan kalau yang meninggal perempuan, suaminya katanya ada berpendapat suaminya tidak boleh lagi menciumnya atau memegangnya atau menyentuhnya, katanya batal wudunya. Hal ini kemarin waktu kami banyak praktek dengan Ustazah Nur Uyun, itu sudah ditanyakan dengan Habib Segaf, bahwa Habib Segaf jelaskan itu boleh, karena yang meninggal itu kan sudah terpisah jasad dengan ruh. Jadi walaupun dia diwudukan itu, tapi ketika disentuh tidak batal wudunya, karena sudah tidak ada rasa. Yang menyebabkan batal wudu itu kan ketika disentuh ada srong, ada
Ya boleh, ya boleh dicium. Boleh. Justru kalau misalnya suami memandikan, suami meninggal, istri ikut memandikan. Boleh. Terus kalau istri meninggal, iya. Suami boleh. Walaupun karena penjelasannya bahwa yang meninggal itu sudah terpisah jasad dengan rohnya. Jadi sudah tidak ada rasa yang mengakibatkan batalnya wudu. Iya, jadi boleh. Iya. Nabi itu kan berangkat dari sejarah Nabi, diriwayatkan bahwa ketika Fatimah meninggal, Nabi ikut memandikan. Iya, jadi itu tidak masalah. Terus Sayyidina Ali diminta Nabi ikut memandikan Fatimah. Itu. Jadi tidak ada masalah. Itu seperti itu. Terus tadi paling nanti selebihnya kita akan praktek. Ya saya kira ya pas jamnya ya nanti juga bisa dipraktekkan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu kan 4 takbir, jadi tidak ada ruku dan sujud. Jadi 4 takbir. Saya kira ibu-ibu yang sudah sering pasti sudah tahu. Terus ada bacaan-bacaannya. Terus kalau misalnya sholat jenazah, misalnya jenazahnya perempuan, itu disarankan sebaiknya yang jadi imamnya perempuan juga. Biasa dipanggil laki-laki bicara berlima, padahal sebaiknya perempuan juga, itu lebih bagus. Terus kalau posisi berdiri imam, kalau di masjid itu laki-laki, tugasnya bapak-bapak sudah ke sana. Tapi kalau di rumah maksudnya, kalau sholat di rumah. Terus ini? Ya posisi imam. Kalau mayatnya perempuan kan posisinya di bagian dada. Ya bagian dada posisi berdirinya. Kalau laki-laki mayatnya di bagian posisi pusat. Ya gitu. Jadi kalau tata cara sholat jenazah saya kira sudah tahu. Jadi bukan takbirnya, tapi posisi berdirinya imam. Kan sudah dibaringkan begini, ini kepalanya ini, jadi posisi imam tidak. Jadi posisi imam itu berdirinya di sini. Iya, di bagian dada. Iya, sejajarnya dengan dia. Jadi kalau laki-laki, iya, terus besar. Iya, jadi iya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya cukup. Kita atau barangkali ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Atau sambil praktik, Iya, sambil mau bertanya, jawab. Soalnya orang coba lihat sana. Coba lihat meja orang. Sudah disiapkan. Iya, sedangkan ibu ketua sudah melirik-lirik ke sana, ibu ketua. Mama balik lana dulu. Soal perkenalan kira-kira. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Boleh semangat pagi lagi? Boleh. Semangat. Selamat siang. Oke, semangat pagi. Siang. Wah, ibu-ibu muslimat memang tidak ada duanya. Luar biasa. Harus semangat. Ada kipas. Pokoknya lain kali nanti kalau ibu muslimat kan sekarang ini kegiatan ini dicoba jadi yang dikasih jadi cenderamata semua peserta tumbler. Siapa tahu nanti berikutnya banyak dananya dikasih kipas-kipas yang Kipas saja kalau saya begini. supaya ibu-ibu muslimat itu Semangat. glowing, Ini baru bilang muslimat, ini sudah muslimat ini. Ayo bertanya. Kita pelajari dengan niat membantu agar syarat yang dibutuhkan kita pun siap dengan tepat waktu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir
akhirul kalam sebelumnya terakhir mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang kurang dari saya sebagai manusia biasa, kalau ada manfaat yang didapat di sini itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama yaitu materi bimbingan kajian jenazah. Insya Allah sebentar lagi habis kita sholat kita akan lanjut praktek. Ya, jadi ibu-ibu yang siap nanti untuk dipraktekkan mayatnya, ya dipersiapkan memang, disiapkan memang. Karena bagusnya itu manusia langsung, ya. Karena kita tidak mungkin akan mati, jelas akan tetap meninggal dan mati. Jadi harus kita praktekkan yang sebelumnya. Senyum. Senyum 10. 1, 2, 3.